Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar materi biologi tentang sistem indera. Nah, seperti adik-adik ketahui bahwasannya sistem indera itu digunakan untuk menerjemahkan benda yang kita lihat, kemudian yang kita dengar, dan sejenisnya agar bisa diterjemahkan oleh sistem saraf. Nah, untuk sistem indera sendiri, kita ada beberapa organ yang akan kita pelajari. Kita mulai yang pertama, yaitu di organ mata. Ada beberapa bagian yang harus adik-adik ketahui, organ-organ di bagian mata yang nantinya memiliki fungsi masing-masing. Nah, untuk itu, kita lihat langsung gambar dari organ mata ini sendiri. Oke, jadi ini ada bagian organ mata. Yang pertama ada sklera, kemudian ada koroid, ada iris, ada lensa, pupil, kornea, ada aqueous humor, vitreous humor, retina, dan juga beberapa bagian lainnya. Sekarang kita bahas satu persatu dari organ mata. Nah, untuk organ yang pertama yang akan kita bahas yaitu bagian otot bola mata. Ya, jadi di bagian mata ini kita punya yang namanya otot bola mata. Jadi dulu bagian mata. Yang pertama adalah otot bola mata. Oke adik-adik, jadi otot bola mata ini sendiri seperti kita ketahui bahwasanya otot itu berfungsi untuk menggerakkan. Maka sama halnya di mata, otot bola mata ini adalah berfungsinya untuk menggerakkan bola mata. Nah, kemudian ada bagian mata yang kedua, yaitu bagian sklera. Jadi kalau digambar ini jelas sekali ada bagian sklera. Di bagian sklera. Nah, fungsi sklera ini sendiri adalah untuk dia melumasi mata karena dia merupakan bagian yang tidak tembus cahaya. Jadi kalau kita amati di sini yang bagian warna putih di bagian luar, yang bagian ini untuk selaput untuk melumasi mata ya. Selaput untuk melumasi mata. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian mata yang ketiga, yaitu bagian kornea. Nah, di sini juga jelas ya, ada bagian korneanya. Jadi ini bagian kornea. Kornea ini fungsinya untuk memfokuskan mata. Jadi maksudnya memfokuskan bayangan yang nantinya akan dihasilkan ketika kita melihat. Ya. Memfokuskan bayangan. Selanjutnya kita lanjut lagi ke bagian yang keempat, yaitu bagian koroid. Nah, bagian koroid kalau kita kembali ke gambar ini, itu adalah bagian yang banyak mengandung pembuluh darah. Nah, seperti adik-adik ketahui, jadi pembuluh darah ini sendiri dia nantinya akan memberikan makanan kepada bagian mata, yaitu dengan mengantarkan nutrisi. Maka kita buat di sini, koroid ini fungsinya memberi makanan pada kornea. Memberi makanan pada kornea. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada bagian yang keberapa ya sekarang? Ke bagian nomor 5. Nah, bagian nomor 5 itu fungsinya adalah untuk iris ya. Ini bagian iris. Jadi, kalau kita kembali ke gambar, iris yang bagian ini berdekatan dengan lensa, tapi sebelum menuju ke lensa. Nah, iris sendiri dia ini fungsinya untuk memberi warna pada mata. Memberi warna pada mata ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Bagian mata selanjutnya itu ada pupil. Nah, ini kalau digambar sangat jelas, yaitu pupil ini bagian yang tengah ini ya. Jadi, pupil ini dia fungsinya untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Jadi ketika kita berada di bawah cahaya matahari misalnya, nggak semua panjang gelombang cahaya matahari itu bisa ditangkap oleh mata. Tapi yang mengatur banyaknya cahaya itu merupakan fungsi dari pupil, yaitu mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Nah, kita lanjutkan ke bagian yang paling penting juga nih, yaitu yang sering dipakai ataupun digunakan atau bermasalah ya bagi orang-orang yang tidak bisa melihat benda terlalu dekat ataupun terlalu jauh. Dan bagian ini merupakan bagian lensa mata. Ini dia, kalau digambar bagian lensa. Nah, lensa ini
Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk meneruskan bayangan ke bagian retina. Ini sangat penting. Jadi kalau misalkan lensa yang bermasalah, maka cahaya yang masuk melalui pupil yang diatur oleh pupil tadi tidak bisa diteruskan ke bagian retina. Maka fungsi lensa ini adalah untuk meneruskan bayangan ke retina. Nah, sekarang kita masuk bagian yang sangat-sangat penting di mata. Karena kalau bayangan ini bermasalah, maka akan menghambat proses mentransmisi benda yang kita amati agar kita tahu benda itu benda apa, ya, yaitu bagiannya disebut dengan bagian retina mata. Nah, jadi ini fungsinya sebagai tempat terbentuknya bayangan benda. Tapi yang paling penting untuk diketahui, di bagian retina ini terdapat yang namanya fotoreseptor. Foto artinya apa? Cahaya, ya, foto cahaya. Makanya kalau orang mau foto atau mau ngambil foto itu pasti carinya yang ada cahaya, karena foto sendiri artinya cahaya. Sedangkan reseptor itu artinya penerima atau yang menerima. Maka mudah cara mengingatnya, seperti istilahnya dalam kehidupan kita ada resepsionis yang menerima. Berarti reseptor itu artinya penerima. Maka kalau kita gabungkan fotoreseptor artinya penerima cahaya. Nah, di bagian retina ini ada 2 sel yang berfungsi sebagai tempat penerima cahaya, yaitu ada yang namanya sel batang dan ada yang namanya sel kerucut. Nah, 2 sel ini memiliki fungsi dan tugas masing-masing, yaitu yang sel batang dia mengandung yang namanya pigmen rhodopsin. Ya, ini nama pigmennya. Karena kan dia fotoreseptor ya, jadi untuk menangkap cahaya, jadi cara tangkapnya itu dibantu oleh pigmen yang terdapat pada kedua sel tadi. Nah, yang si sel batang punyanya rhodopsin atau pigmen rhodopsin. Sedangkan sel kerucut itu dia juga punya pigmen, namanya adalah iodopsin. Nah, fungsinya untuk apa? Kalau sel batang atau pigmen rhodopsin, dia berfungsi untuk melihat di tempat yang kondisinya gelap, ataupun kita buat di sini saat kondisi gelap. Nah, jadi kalau kita sedang berada di ruangan yang gelap, berarti kita sedang memfungsikan bagian retina, yaitu bagian sel batang. Sedangkan sel kerucut itu untuk digunakan ketika kita melihat suasana yang lawan dari gelap, yaitu terang, ya. Jadi kita buat di sini saat terang. Nah, ada cara mudah untuk mengingatnya. Jadi, cara mudah yang kakak tawarkan adalah, ini kan sel batang ya. Sel batang huruf akhirnya G. Kan? Kemudian ada sel kerucut. Huruf terakhirnya apa coba? T. Nah, sel batang untuk melihat yang gelap. Berarti ingat aja, batang huruf terakhirnya G. G awalan untuk kata gelap. Berarti batang gelap. Sedangkan sel kerucut huruf terakhirnya T. T awalan untuk kata terang. Maka sel kerucut untuk melihat yang terang. Mudah kan? Nah, kalau udah ingat ini, terus nggak ingat pigmennya, Kak, gimana tuh? Nah, cara mudahnya juga ada nih. Caranya adalah, kan sel batang itu pigmennya rhodopsin, ya kan? Sedangkan sel kerucut pigmennya iodopsin. Ingat aja, jadi kalau batang rhodopsin, redup. Berarti kalau redup apa coba? Gelap, berarti rhodopsin itu untuk melihat yang gelap. Sedangkan iodopsin, ingat aja, iodopsin, idop itu identik dengan terang. Berarti sel kerucut memiliki iodopsin melihat di kondisi yang terang. Mudah kan? Itu merupakan bagian-bagian dari mata. Sekarang kita mau lihat gimana sih kok bisa cahaya yang masuk ke dalam mata kita tiba-tiba kita bisa mengerti apa yang kita lihat tersebut. Nah, berikut kakak akan tuliskan mekanisme ketika kita akan melihat ya. Jadi ini ada mekanismenya, kita buat. Oke. Nah, yang pertama, yang pastinya kita butuh dulu yang namanya cahaya. Cahaya. Kemudian cahaya tersebut akan masuk ke mata melalui apa? Tadi sudah akan jelaskan ya. Masuk melalui kornea. Nah, selanjutnya kalau udah masuk melalui kornea, maka ada bagian mata lainnya yang akan mengatur jumlah cahaya, yaitu coba masih ingat nggak? Yaitu pupil. Ya, jadi di sini akan berfungsi pupil untuk mengatur apa? Lebarnya
ini ya, mengatur jumlah cahaya akan masuk. Pupil untuk mengatur jumlah cahaya dibantu oleh iris. Kemudian dia akan dibiaskan oleh lensa ataupun dilanjutkan atau diteruskan ya. Dibiaskan oleh lensa. Nah, kemana dibiaskan? Sehingga dibiaskan ini dia ke retina, sehingga terbentuk bayangan di retina. Ini yang terpenting, jadi kalau tidak terbentuk bayangannya, maka tidak ada bayangan yang dihasilkan ya. Jadi yang dihasilkan adalah bayangan. Oke. Nah, sesudah terbentuk bayangan di retina, nah ini yang perlu kita ketahui. Jadi bayangannya itu, sifatnya itu harus nyata, nggak boleh semu ya, nyata, kemudian dia terbalik dan diperkecil. Nah, ini sifat bayangan yang dihasilkan. Kemudian baru di sini akan berfungsi yang namanya nanti sel batang dan sel kerucut untuk meneruskan sinyal cahaya. Jadi ditangkap oleh yang namanya sel batang dan sel kerucut tadi. Jadi kan fotoreseptor kan. Jadi mereka berdua akan meneruskan sinyal cahaya melalui saraf optik ya, saraf yang berguna atau berfungsi pada saat melihat melalui saraf optik. Nah, kalau udah seperti ini, maka dia bawanya kemana? Ke otak, sehingga otak akan membalikkan lagi atau mengembalikan lagi bayangan yang terlihat di retina. Terlihat di retina. Jelas ya tulisannya, Masya Allah. Kemudian yang terakhir, barulah apa yang terjadi? Objek terlihat sesuai dengan aslinya. Sudah. Maka dari proses ini barulah kita bisa melihat sesuatu benda yang sedang kita paham ya. Ini baru satu organ ataupun satu indera, yaitu mata. Oke, sekarang kita masuk ke indera yang kedua ya. Jadi indera itu kan ada 5 ya, panca indera. Nah, mata udah kita bahas. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu bagian apa coba yang pertama, yang kedua. Kita coba yang bagian hidung ya. Nah, oke. Untuk hidung ini sendiri, seperti kita ketahui bahwasanya hidung ini digunakan untuk sebagai indera pembau ataupun penciuman. Nah, yang paling penting adalah di bagian hidung itu dia memiliki yang namanya kemoreseptor, olfaktori. Tadi ingat ya, yang ada kata-kata reseptor itu artinya apa? Menerima. Jadi, sama halnya dengan pengertian sebelumnya, karena di sini ada kemoreseptor olfaktori nih. Nah, fungsinya adalah menerima rangsangan, untuk menerima rangsangan berupa bau atau zat kimia yang berbentuk gas. Nah, jadi kenapa kita bisa mengetahui jenis bau suatu bunga, benda, dan sejenisnya? Karena ada zat kimia yang dihasilkan. Nah, kemudian di bagian hidung kita itu kan ada yang namanya mukosa ya. Mukosa ini sejenis lapisan yang di sana juga terdapat mukus ataupun lendir-lendir yang ada di bagian rongga hidung. Nah, ini semuanya sebenarnya memiliki fungsi karena di sana juga terdapat yang namanya saraf. Jadi kalau tidak ada saraf di sana, maka zat kimia yang diambil ataupun yang masuk ke hidung tadi tidak bisa dibawa atau diteruskan ke otak. Nah, sekarang kita yang paling penting yang untuk kita ketahui ini, itu ada yang namanya mekanisme menghirup suatu zat ya. Sehingga kita bisa mengetahui, oh ini baunya gini gitu ya. Mekanisme menghirup. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau kita buat mekanismenya, itu yang pertama ada gas masuk ke hidung. Kemudian kalau dia udah masuk ke hidung, maka gas tadi akan larut. Mana larutnya? Larut di atau pada bagian selaput mukosa yang tadi kakak sebutin. Pada selaput mukosa. Nah, kalau udah kayak gini, di bagian hidung kita itu juga ada yang namanya silia. Jadi silia ini seperti rambut getar ya. Jadi kita buat sini. Dia selanjutnya apa? Zat tadi dia akan merangsang silia sel reseptor yang olfaktori tadi ya, sehingga rangsangan tadi itu akan diteruskan ke otak.
diteruskan ke otak untuk diolah. Biar kita tahu nih, ini baunya bau apa gitu. Untuk diolah. Selanjutnya, barulah kita bisa mengetahui jenis bau yang dihasilkan. Selesai deh. Jadi ini indera yang kedua. Nah, ini sangat penting. Makanya ada kondisi-kondisi tertentu ketika baunya sangat menyengat, kita tidak mampu untuk menahan aroma tersebut. Kenapa? Karena sel sarafnya juga sama seperti mata tadi ya. Jadi nggak bisa semua cahaya itu bisa ditangkap atau masuk ke dalam mata kita. Jadi seperti itu. Jadi kemoreseptor kita sendiri ini juga dia mengadaptasi bau itu dengan sangat cepat. Tapi kadang-kadang tidak dapat menyadari bau yang menyengat hingga sekitar 1 menit. Nah, seperti kakak bilang tadi. Terus kapan dia akan lambat kerjanya? Ketika ada masalah-masalah yang terjadi di bagian hidup kita, seperti terjadi adanya penyakit influenza sehingga menghasilkan lendir yang terlalu banyak. Jadi gara-gara lendir yang terlalu banyak sehingga terhalanglah indera tadi itu untuk menangkap zat kimia tersebut. Sehingga baunya juga susah untuk dihasilkan. Itu sulit untuk dihasilkan. Oke, paham ya? Jadi itu organ atau indera yang kedua. Sekarang kita masuk ke indera yang ketiga. Jadi indera yang ketiga dan apa? Ta'til. Telinga. Oke. Jadi telinga ini adalah indera untuk apa? Pendengar. Jadi untuk pendengar. Oke, kita lanjut. Jadi ini udah ada gambar anatomi telinga manusia. Jadi untuk adik-adik ketahui, kita punya 3 bagian telinga ya. Jadi ada bagian telinga luar, kemudian ada telinga tengah, ada telinga dalam. Nah, di bagian-bagian telinga ini juga, dia ada bagian-bagian lain yang perlu kita ketahui. Nah, terus yang pertama nih, yang bagian telinga luar, nih ya, termasuk daun telinga. Jadi di bagian telinga luar ini, dia ada beberapa bagian, yaitu ada yang namanya daun telinga, kakak buat aja ya. Nah, kalau misalkan yang pertama, itu ada daun. Kemudian ada saluran telinga luar, terus ada membran timpani. Oke, itu bagian luar. Kemudian ada bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini ada yang namanya tulang martil, kemudian ada tulang landasan. Selanjutnya ada tulang sanggurdi dan ada juga yang bernama eustachius. Setengah lingkarannya. Eustachius. Oke, jadi itu. Kemudian ada yang namanya telinga dalam. Nih kalau telinga dalam nampak ya di bagian sini. Bagian telinga dalam. Jadi, tadi ralat ya, eustachius ini bukan setengah lingkaran tapi di sini. Dia ada yang namanya canalis. Bagiannya ada canalis semicircularis. Sirkular itu lingkaran ya, circularis. Atau bahasa lainnya disebut dengan saluran apa? Setengah lingkaran. Ini dia. Kemudian ada vestibula dan ada koklea. Ya, jadi di sini yang paling berperan nih koklea ini. Jadi fungsi dia untuk apa? Untuk mengubah getaran, ya, terus dibawa impuls saraf, kemudian diteruskan ke otak. Nanti kita perjelas di bagian mekanisme pendengaran. Jadi ini bagian dari. Oke, sekarang kakak akan jelaskan bagaimana cara telinga ini bisa menyampaikan yang namanya bunyi yang kita dengar, sehingga kita bisa tahu, oh ini bunyinya keras, ini bunyinya seperti ini dan sejenisnya. Itu kakak jelaskan di sini ya, di bagian mekanisme mendengar. Oke, ini mekanisme mendengar. Nah, yang pertama ada yang namanya gelombang suara. Kalau di mata kan cahaya kan? Gelombang suara. Masuknya kemana? Melalui telinga luar. Ini nih yang sering disebutin sama orang tua. Jangan sampai masuk telinga kanan, keluarnya telinga kiri. Jadi masuknya itu melalui telinga luar. Kemudian baru menuju ke telinga tengah. Dah. Selanjutnya, kalau udah masuk ke telinga tengah, maka bagian, tadi kan ada kakak sebutin vestibula. Nah, bagian vestibula ini dia akan bergetar. Kalau dia udah bergetar, maka organ selanjutnya juga akan bergetar, yaitu membran basilaris. Ya. Basal itu dasar ya, bergetar. Kemudian di bagian mata kan juga ada sel silia.
Nah, sel rambut ini atau silia yang terdapat di bagian telinga juga akan bergetar. Barulah impuls atau rangsangan tadi, impuls dibawa ke saraf otak ya, sehingga kita bisa mendengar dan mengetahui jenis bunyi yang kita dengar. Jadi seperti itu adik-adik, itu bagian indera pendengaran. Oke, sekarang kita masuk ke indera yang keempat, sabar ya belajarnya, yaitu lidah. Tak bertulang tapi nyata ya. Nah, lidah ini disebut sebagai indera apa? Pengecap. Ini nih yang sering membuat banyak orang terluka, padahal gunanya itu harusnya digunakan untuk mengecap ya. Nah, kemudian kenapa dia bisa berfungsi sebagai indera pengecap? Karena yang paling penting, di bagian lidah ini terdapat yang namanya saraf-saraf pengecap, atau kita menyebutnya dengan papila. Jadi ini bagian yang berfungsi untuk mengetahui rasa dari setiap makanan, minuman yang kita konsumsi. Oke, nah untuk papila ini sendiri, dia memiliki beberapa macam bentuk papila. Oke, jadi yang pertama ada yang namanya papila filiformis. Nah, ini bentuknya berbentuk kerucut. Kakak buat yang simpel aja biar mudah diingat ya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya papila fungiformis. Dari namanya udah tahu ya, fungi. Apa itu fungi? Jamur. Fungiformis. Tapi di sini lebih ke berbentuk bulat. Bayangin aja seperti jamur yang ada di film Pak Mario tuh ya kalau nggak salah. Berbentuk bulat. Kemudian yang ketiga, ada papila circumvallata. Cantik ya namanya, circumvallata. Ini berbentuk seperti huruf V. Circumvallata. Ingat gitu, vallata kan V ya. Kemudian yang keempat, ada yang terakhir ini bentuknya papila foliata. Jadi folia dalam bahasa Latin itu artinya daun. Maka kalau misalkan papilanya foliata, berarti dia berbentuk seperti daun. Oke, jadi gitu. Nah, terus letak-letak dari si kuncup ini sebenarnya tersebar ya. Hanya saja nanti ini masih simpang siur sebenarnya. Jadi ada substansi yang dirasakan itu dia kan berbentuk cairan ya. Jadi makanan kita makan, kemudian di dalamnya itu kan di bagian mulut kita ada yang namanya air liur. Jadi ada area-area kepekaan rasa pada lidah yang harus kita ketahui. Sebenarnya tidak bisa dikatakan bagian manis ini di ujung, enggak sebenarnya ya, karena papila itu tersebar. Hanya saja biasanya papilanya dibuat letak-letak rasanya itu berdasarkan penyebaran terbanyak papilanya. Nah, berdasarkan hal itu, kalau kita lihat di sini ya, jadi langsung aja kita buatnya area kepekaan rasa. Oke. Yang pertama, ada rasa manis. Nah, rasa manis ini, dia pengecap rasa terbanyaknya itu terdapat di bagian ujung lidah. Oke, yang pertama ada jadi yang bagian manis ini terdapat di bagian ujung lidah. Ingat ya, ini berdasarkan penyebaran area kepekaan rasanya. Ya, kemudian ada rasa apa lagi? Asin. Nah, kalau papila yang peka terhadap rasa asin ini terdapat hampir di seluruh area lidah. Makanya kalau kita merasakan makanan asin itu sangat cepat terdeteksi ya di seluruh area lidah. Kemudian ada rasa asam. Bukan asam sebenarnya ya, kalau rasa masam. Nah, kalau rasa masam ini dia terdapat di bagian ini, lebih tepatnya kepekaan rasanya itu banyaknya terdapat di bagian samping ya, samping lidah. Nah, selanjutnya ada pahit seperti kehidupan ya. Jadi pahit ini terdapat di bagian belakang pangkal lidah. Oke, jadi itu tentang indera kita yang keempat, yaitu lidah. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu bagian indera kelima, kulit, yaitu sebagai indera peraba. Oke, jadi ini udah ada gambar anatomi dari kulit. Nah, tapi kita nggak bahas semua ya adik-adik, karena ini khusus kita bahas fungsi kulit sebagai indera peraba.
Jadi kalau kita lihat bagian kulit itu dia ada 3 kan, ada bagian epidermis, kemudian ada dermis, ada subkutan. Ada juga buku yang menggabungkan antara dermis dengan subkutan sehingga terbagi menjadi 2, epidermis dan dermis. Nah, yang ingin kita bahas di sini adalah bagian manakah yang berfungsi sebagai indera peraba dari. Nah, oke. Jadi di bagian kulit ini dia ada yang namanya nih Kak, ada saraf ya. Di sini ada yang namanya reseptor. Jadi reseptor ini yang berfungsi untuk menerima apakah dia tekanan, kemudian panas, dingin, sentuhan dan sejenisnya. Jadi saraf-saraf inilah yang nantinya mengantarkan rasa ataupun sentuhan, dingin atau apapun itu ke otak sehingga kita bisa mengetahui, oh kalau dipukul ternyata sakit, kalau dibakar panas dan sejenisnya. Jadi berdasarkan hal tersebut ada beberapa reseptor yang terdapat di bagian kulit. Yang pertama, di macam ada yang namanya Pacini. Nah, yang Pacini ini dia mengatur atau mendeteksi tekanan. Ingat ya, Pacini untuk tekanan. Kemudian yang kedua, itu ada yang namanya Ruffini. Namanya pakai ni. Ya. Jadi Ruffini untuk panas. Kemudian yang ketiga, ada Krause. Ini adalah untuk dingin. Nah, yang terakhir ada Meissner. Nah, Meissner ini untuk sentuhan. Udah. Jadi ini yang paling penting yang harus kita ketahui, bagian-bagian yang terdapat di bagian kulit yang berfungsi sebagai indera peraba. Nah, kalau mau pakai cara kakak yang biasa udah masuk belajar sama kakak udah tahu secara cepatnya itu, kalau kakak lebih ke ingat kosakatanya ya. Jadi misalkan yang ini dingin, ini kan Kraus, ingat aja keras, jadi identik dengan S itu kan dingin kan. Terus ada Meissner, ini kan sentuhan, ingat aja kalau kakak ingatnya sih moisturizer atau apa gitu, jadi kan identik dengan kelembutan, berarti dia identik dengan sentuhan atau apapun lah yang membuat kalian itu mudah untuk mengingatnya. Jadi ini bagian reseptor yang terdapat di bagian kulit ya. Yang berfungsi ketika kita diberikan tekanan, berarti yang menangkap ataupun menerima tekanan tersebut yaitu Pacini. Kemudian kalau diberikan panas, berarti saraf-saraf yang bertugas Ruffini. Kalau dingin berarti Krause. Kemudian kalau misalkan dia sentuhan, berarti Meissner ya. Jadi itu sangat berguna bagi kulit sebagai indera peraba. Oke. Atau mau pakai cara aneh kakak lagi nggak? Kakak buatnya biasa pakai singkatan nih. Jadi kan Pacini, Ruffini, Krause sama Meissner kan. Nah, biasa kakak singkat jadinya. Ini pa, ru, kram, kra pakai M. Kalau kita singkatnya jadi apa? Paru kram. Kemudian kalau ini tepat di sentuh. Jadi kalau kita buat singkatan, ini pemaksaan ya singkatannya, tapi siapa tahu ada yang bisa ngingatnya pakai cara kakak. Paru kram, tepat disentuh. Jadi kalau parunya kram, tepat untuk disentuh ya. Jadi biar memudahkan kalian untuk mengingat macam-macam reseptor yang terdapat di bagian kulit. Oke, sekian dulu pembelajaran kita tentang sistem indera. Semoga kalian paham. Jadi kalau misalkan nanti kurang paham, kita bahas pada saat kita bertemu di lain kesempatan. Oke, semoga mudah dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.